Halo Paw Parents, bareng saya Rizky Winata dari Bravery Indonesia dan kali ini kita ada di Bravery Pets Cast. Well, di episode pertama kita pada hari ini ada yang spesial, Parents. Bicara tentang hewan gitu ya, bicara tentang anjing ataupun kucing, kaitannya pasti dengan organisasi. Nah, organisasi apa yang kemudian menjadi perkumpulannya gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas itu dan kita juga akan lebih banyak membahas tentang cikal bakal dan lain sebagainya. Dan tentu saja di samping saya sudah hadir spesial untuk parents di rumah ya. Ada Bapak Dedi Cahyono. Selamat siang, Pak. Halo. Selamat siang. Ini suasana cerah banget ya Pak Dedi ya. Wow, yes. Feeling good? Semenjak kedatangan kalian. Feeling happy ya, hopefully feeling happy. Baik Pak Dedi, boleh ceritakan dulu mungkin ke parents Pak Dedi ini sebenarnya backgroundnya apa, kesibukannya apa nih Pak Dedi? Oke. Begini, hampir setengah dari umur saya, lebih dari setengah umur saya hanya berkecimpung di dalam dunia anjing gitu loh. Saya grew up sama anjing, saya gelutin di peranjingan ini secara profesional, and juga secara technicals and so on semuanya. Dan saya juga sebagai breeders, pernah juga sebagai trainers, dan sekarang ini saya diberikan tugas untuk mengawasi dan menjadi dewan pengawas di organisasi Perkin Indonesia. Wah, ini bicara tentang kesibukan, Pak Dedi cukup banyak ya Pak ya kesibukannya dan concernnya memang di dunia anjing khususnya ya. Betul. Pak Dedi ya. Tadi saya kalau dengar itu coaching gitu, terus juga sebagai pemerhati juga gitu ya, bagaimana si anjing ini bisa menjalani proses sebagai anjing show dan lain sebagainya. Tadi menyebutkan Perkin nih parents. Pasti banyak dari parents, saya yakin sebagian besar udah tahu nih Pak Dedi. Perkin itu apa? Nah, cuman yang kita akan banyak bicarakan nih parents tentang in detail atau lebih deep lagi, Perkin itu sebenarnya organisasi apa sih Pak Dedi? Mungkin parents itu penasaran. Pasti udah banyak yang tahu nih, tapi ada juga yang belum tahu. Kita kasih tahu lagi nih Pak Dedi. Oke. Jadi Perkin ini adalah singkatan dari Persatuan Kinologi Indonesia. What is kinologi of Indonesia? Kinologi organisasi ini kalau dalam bahasa umumnya, dalam bahasa Inggris itu kita namain itu kennel clubs. Kennel club. Jadi kumpulan-kumpulan kennels. Sebenarnya bukan kennels kandang, tapi kumpulan-kumpulan dari para breeders ini. Tugas kami adalah menjaga ekosistem peranjingan dan mendata, memberikan gelar, kita merekrut breeders, kita memberikan pendidikan, education and so on gitu, dan juga membangkitkan anak-anak muda untuk masuk ke dunia peranjingan gitu. Kurang lebih begitulah. Kita ada kompetisinya, kita ada macam-macam. Kita memberikan ada legislator untuk memberikan gelar-gelar and so on gitu. Dan pada intinya untuk Perkin sendiri bisa dibilang sebagai sertifikasinya. Betul. Kurang lebih seperti itu Pak Dedi ya. Dan tentu saja di dalam sertifikasi itu ada juga kegiatan-kegiatan yang mengarah standarnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu Pak Dedi. Boleh di ini? Dalam ekosistem untuk peranjingan ini kita jelasnya adalah pembinaan. Kita adalah satu organisasi di bawah FCI. Kita ada atasnya lagi. Bahwa itu adalah International Kinology Organization berarti. Ya. International Federation of Kinology. Di mana seperti sekarang begini, bagaimana sih ya kalau satu negara ya tidak ada kennel clubnya? Nah, itu kan jadi incomplete government gitu loh. Ya. Jadi bukannya orang aja, bukannya welfare of the manusia of the republics atau society-nya, tapi the welfare of animals, apalagi
anjing ini adalah human best friend. Jadi ini perlu ditata. Jadi apa sih yang ditata ini? Yang ditata adalah contohnya kemurnian. Kita nggak mau anak cucu kita tuh hilang dari satu terah gitu. Di dunia ini ada 300 sekian terah. Tiap saat tuh bertambah pula gitu. Nah, anak cucu kita juga harus bisa menikmatin, harus mengetahui dan segala gitu. Terah-terah tersebut fungsinya apa, behaviornya kayak bagaimana. Yes. Dan itu cukup kompleks dan pada akhirnya Perkin hadir untuk menjaga keseimbangan itu semua ya Pak Dedi. Sebagian tugas negara itu kita dibebankan kepada kita. Nah, berarti bisa dibilang Porens yang masih mungkin bingung ke arah mana, bisa dibilang hadirnya Perkin justru menjaga kestabilan terah anjing, kemurnian juga fungsinya apa dan lain sebagainya in deep gitu ya. Dan di Indonesia sendiri Perkin lah yang ngebantu untuk hal tersebut. Betul. Ya Pak Dedi ya. Wow, ini berarti kalau bicara tentang menjaga itu kaitannya dengan beberapa hal yang bisa dibilang kompleksitinya lebih cukup berat ya Pak ya. Maksudnya begini, kan kadang-kadang yang saya ketahui, boleh koreksi kalau misalnya ada yang keliru, anjing itu kan terahnya lumayan banyak. Pak Dedi, mungkin boleh sharing ke kita gitu, selaku mungkin yang cukup umum untuk awam, terah asli di Indonesia itu ada terah apa aja sih Pak Dedi? Kemudian terah apa yang kemudian cukup banyak berkembang mungkin di Indonesia? Begini, yang menentukan terah-terah itu adalah di FCI, di International FCI. Karena terah-terah ini tumbuh dan awal mulanya dari seluruh benua yang ada di muka bumi ini. Ada yang dari Oriental, the Chinese breed, ada yang dari European breed, ada yang di African, ada yang di American. Kita yang di Indonesia juga ada sih sebenarnya. Yang kita Perkin lagi sedang mengembangkan adalah terah Kintamani. Terah Kintamani ini adalah pure. Ya, terah Kintamani ini eksis di Indonesia. Nah, kita mau jaga purity-nya. Jadi kita silsilahkan. Baik. Kita programkan dan kita silsilahkan dan kita amatin gitu. Kita lestarikan. Dan itulah salah satu bisa dibilang original terahnya anjing di Indonesia adalah Kintamani. Kintamani. Sebenarnya bukan satu, tapi yang satu ini Kintamani ini yang benar-benar sudah di-recognize sama FCI. I see. Ya. Oke. Gitu. Oke Pak. Nah, berarti bicara tentang terah itu banyak sebenarnya Pak Dedi. Ini banyak FCI ini sampai saat ini totally Pak. Secara global kita ini punya 300 sekian terah. 300 sekian terah. Wow, luar biasa. Dengan 300 sekian terah itu berarti dengan segala permasalahannya gitu ya, dengan segala kebaikan dan sebagainya juga. Betul. Pasti ya Pak Dedi. Nah, ini menarik nih. Karena bicara Perkin itu bicara organisasi yang concern untuk menjaga keseimbangan gitu ya. Betul. Nah, pasti banyak dari Porens penasaran nih Pak Dedi. Apakah Perkin ini adalah exclusive organization? I mean, tidak semua pada akhirnya bisa bergabung atau bagaimana? Nah, ini mungkin penasaran juga nih Pak Dedi. Untuk bergabung ke Perkin sendiri itu apakah ada syarat khususkah atau mungkin terbuka gitu? No. Ini Perkin ini is a public organization. Siapa aja boleh masuk. Siapa aja ketika someone punya kepentingan ya untuk ikut. Contohnya para breeders lah. Para breeders untuk meng-apply mereka punya silsilah ya, belajar bagaimana mengetahui bagaimana cara membesarkan, educationalnya, behaviornya apa segala. Itu sebenarnya ada di Perkin. Oke. Jadi it's open for public. Clear, siapa aja yang mau jadi breeder silakan. Ini adalah tempat wadahnya. Wadahnya. Feel free gitu untuk Porens yang sekiranya ingin bergabung di Perkin dan nanti pasti banyak hal yang bisa dilakukan ya Pak ya. Yes. Nah, bicara tentang Perkin yang saya ketahui Perkin ini sudah berdiri di tahun 1929. Betul. Di zaman itu berarti Indonesia masih dijajah dengan Belanda. Betul. Pak. Nah, ini yang saya penasaran, boleh cerita nggak sih historinya gitu? Kok bisa di zaman Belanda tapi masih ada sampai sekarang, bahkan tuh sebelum Indonesia merdeka. Ya. Ini menarik nih Pak Dedi, boleh cerita kita nggak Pak? Cekal bakalnya organisasi anjing ini yang bawa ke Indonesia ini ya jelas the Western, orang-orang Barat. Ya, itu waktu saat itu Belanda yang menjajah kita. Nah,
pada saat tahun 1920-an itu VOC itu bercocok tanam di Sukabumi. Oh, di daerah Sukabumi, di Jawa Barat. Sukabumi Ya, mereka punya ladang karet. Ladang karet. Oke. Iya, punya ladang and production karet di sana. Nah, staff-staff dari mereka tuh bawa ini anjing ke Indonesia. Oke. Ya, terahnya German Shepherd, terahnya Herder pada saat itu. Karena herder adalah satu terah yang sangat terkemuka pada awal-awal abad itu. Ya, yang anjing pinter, cerdas, bisa bekerja, bisa dan bisa adapt sama segala cuaca. Nah, setelah mereka settle down di Sukabumi ini, mereka berkembang biak, kan berkembang biak. Betul. Nah, kalau di Belandanya itu diregistered sama namanya, kalau di Belanda tuh Rad van der Heer, itu Perkinnya gitu loh. Perkin di kalau Belandanya ya. Iya, kalau di sini mereka tuh kagak punya organisasinya waktu saat Indonesia di tahun itu. Jadi mereka bikin satu organisasi kecil. Oke, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu yang terus dikembangkan oleh setelah mereka berangkat pulang meninggalkan Indonesia, terus dilanjutkan oleh kita gitu. Dijadikan yang namanya Perkin. Yes. Fun fact nih berarti Pak Orange. Jadi usia kita kemarin ini udah 100 tahun. 100 tahun, lebih tua daripada Indonesia ya. Tapi ini bicara tentang Perkin kan usianya udah cukup lama, 1 abad ya Pak ya. Bisa dibilang berarti kan perjalanannya juga untuk sampai tahap sekarang juga nggak mudah. Nah, sangat tidak mudah, saya yakin itu. Bagaimana sih Pak caranya dari pihak khususnya Perkin sendiri untuk menjaga eksistensinya nih Pak Dedi? Apakah memang membuat suatu event ataukah memang ada mini gathering or something yang bisa menjaga keharmonisan itu Pak? Ya, begini, organisasi ini tidak mati. Organisasi ini hidup, detak jantungnya ada. Wow. Detak jantungnya adalah dari masyarakat juga yang punya sehati, sejalan dan secitra gitu loh. Betul, untuk Pak. mengembangkan terah murni. Waktu saat the early of Perkin itu kan hanya anjing-anjing kerja yang datang. Contohnya habis setelah herder ada boxer, lalu ada Doberman sedikit gitu. Hanya anjing-anjing kerja yang di-appreciate waktu saat itu. Karena waktu saat itu kebutuhan kita adalah mencari guard dog. Oh, lebih ke arah sana ya, bukan ke family. Belum ke arah situ, jauh sebelum itu ya Pak, jauh sebelum itu. Culture kita sedikit agak terlambat dalam culture dalam culture kinologi kita agak ketinggalan ya agak sedikit terlambat gitu dibandingkan dengan negara-negara yang non muslim betul atau banget. itu mereka lebih maju gitu. Nah, semenjak lalu ya berkembanglah dinamika masyarakat kita sebagai masyarakat yang modern and so on, itu berkembang menjadi anjing jadi pet. Itu mulai dari mengawalinya dari sana. Iya. Jadi pet, ada yang pet yang non pedigree, ada yang pet ada yang pedigree, ada yang concern sama kualitas, dia silahkan and so on gitu loh. Ya, berkembang sampai sekarang. The pet world di Indonesia kan sangat maju. Gitu. Sangat maju. Bisa mungkin kalau diproyeksikan Pak Dedi, dari Pak Dedi mengawali berkecimpung dalam dunia ini hingga di tahun 2022 ini, persentasenya cukup signifikankah atau bagaimana Pak? Ini kalau Anda bicara ini bicara culture. Jadi kultur itu juga kagak diem, kultur itu juga ikut berkembang. Betul. Ya, knowledge juga ikut berkembang.
mengikuti perkembangan. Iya, perkembangan dan masyarakat kita ada yang sekolah dari luar. Betul banget, Pak. Pulang bawa anjing, pengetahuan anjingnya juga bertambah. Ya di situ culture-nya mulai terbentuk, ya, berkembang sampai ya kita bisa ada dog show, kita bisa ada ketangkasan, kita know how to train dogs. Know how to train dogs. Yes. Nah ini satu topik yang akan kita bicarakan setelah ini Pak ya. Yeah. Tapi bicara tentang anjing, ini saya melakukan sedikit riset lah gitu ya. Dari beberapa artikel menyatakan bahwa anjing itu salah satu hewan yang bersahabat. Yes. Gitu, instingnya kuat gitu. Ketika ada sisi human di satu sama human dan animal sudah kuat, itu menjadi satu hal yang sangat menarik untuk dilihat gitu ya. Nah hal itu terjadi pasti tidak yang tiba-tiba terjadi seperti itu aja pada dia. Pasti ada campur tangannya kita juga selaku manusianya yang memiliki hewan tersebut, dan juga pasti ada hal yang lain-lain yang mengikat dari segi pakan dan lain sebagainya. Nah ini boleh diceritakan ke Powerance di rumah nih Pak. Ya, culture ini kan terbentuk dua sisi, dari sisi manusia dan si anjing. Hewannya, betul. Jadi begini, ada dua sisi ini punya dua behavior. The human behavior sama the dog behavior gitu loh. Dog and human behavior ini yang terproses jadi satu, jadi saling mengenal. Si anjing juga mau mengenal kita punya behavior. Nah, sebenarnya kan kayak begitu. Betul. Bukannya kita aja yang lebih punya yang lebih punya brain yang kompleks gitu. Betul. Ya, tapi anjing juga mau. Sebenarnya tuh hal-hal seperti itu juga diinginkan oleh anjing, sangat mau belajar dari kita. Cuman manusia biasanya too arrogance. Oh, clear. Jadi ketika seorang trainer yang baik, dia appreciate itu, dia bisa combine-kan, dia bisa dia bisa proses dua sisi ini. If you want to become a dog, if you want to become a dog trainer, you have to become a dog. Okay, act like dog. Yeah, you have to know about dog, then you have you have to become a dog gitu loh. Kalau kamu mau jadi apa juga, kamu mesti jadi apa harus jadi dulu, seperti itu juga gitu ya, agar lebih bisa jangan kamu sebagai manusia mau train a dog nggak nyambung. Nggak. Jadi trainer yang jelek gitu loh. Jadi trainer yang jelek. Culture ini sampai ke sana bergelutnya. Understanding each other. Sampai segitunya ya Pak ya. Karena kita mesti understand each other. The pet owner juga banyak secara tanpa educational, sebenarnya ini terjadi. Ya, di rumah ini terjadi. Setiap detik, setiap menit itu terjadi pergumulan ini antara si anjing dan si manusia. Itu yang dialamin oleh pet owner, tapi ada juga yang dicari dan yang dialamin oleh professional atau breeders atau apa gitu. Nah, ini terus berkembang sehingga dunia peranjingan ini ada masanya yang lalu itu exploded gitu lah, agak besar gitu, menjadi besar ya. Karena memang pada akhirnya yang dilihat ketika kita melihara hewan, ini bukan bicaranya anjing gitu Pak ya, memang akan ada esensi kepemilikannya lebih dari hanya sekedar hewan gitu, katakanlah dianggap anggota keluarganya bahkan. Nah itulah yang hal-hal yang kemudian membuat beberapa pet Powerance di rumah itu mencintai udah kayak seperti keluarganya sendiri. Dan pada akhirnya dia memiliki inisiasi bagaimana kalau anjing saya itu dilatih gitu ya, bagaimana kalau anjing saya itu diberi pakan yang baik gitu, karena semua pada akhirnya sesama makhluk hidup yang harus kita jaga bersamaan dengan kitanya juga gitu ya Pak. Wah ini menarik, tadi kita sudah bicara tentang perkin gitu ya, sekarang kita mengarah ke bagaimana kita membuat para anjing ini juga mengerti kita juga selaku manusia juga memberikan ruang untuk dia untuk belajar. Nah, yang saya tahu nih Pak Dedi kan punya satu forum ya. Ini salah satu hal yang menarik nih Powerance. Jadi Pak Dedi punya TJ, betul? TJ Dog Academy. Betul. For sure saya baru, mungkin jarang Pak mendengar untuk ini, atau mungkin bahkan belum ada nih. Nah, mungkin boleh direvisi kalau saya keliru ya Pak. Ini boleh diceritakan ke Powerance nih Pak. TJ Dog Academy ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa sih Pak? Atau mungkin apa yang membuat Pak Dedi akhirnya, oh saya harus bikin Academy for Dog gitu. Iya, begini,
Di dunia ini kagak ada university for dogs, university for Dicatat canine. ya, orang aja. Di dunia ini tuh sebenarnya kagak eksis itu. Tidak gitu. ada bahkan ya. Jadi di mana kita mesti belajar kalau kita mau tahu gitu. Yep. Saya berasa diminta dan ini oleh teman-teman yang muda-muda. Gitu. Mereka selalu datang minta advice, minta solve the problems gitu loh. Lalu saya berpikir ya why not gitu loh. Saya adakan satu Dog Academy gitu loh. Sebenarnya Dog Academy ini is not for the dog itself gitu loh. Sebenarnya Dog Academy ini lebih ke orangnya. Justru sebenarnya ke arah situ ya Pak ya. Tapi mungkin kalau sebagian orang arahnya ke dognya, padahal bukan seperti itu juga konotasinya ya. Jadi yang terpenting adalah mindset si ownernya yang kita mesti beresin dulu. Bukannya anjingnya gitu. Bukan anjingnya. Anjingnya selalu terima sebenarnya. Tapi ownernya yang justru misleading gitu loh. Terlalu keras atau under knowledge ya. Bukan hanya behavior di sini. Di dalam akademi juga, dalam akademi ini juga kita mempelajari what to feed gitu loh. What to feed, how to raise gitu loh. Terus kita juga pelajarin critical dari problem-problem ini, how to solve gitu. Apa aja yang datang, saya berusaha untuk communicate. Kita cari sama-sama, kita solve sama-sama. Kalau saya kagak tahu, kita solve sama-sama secara ilmiah gitu loh. What is the best gitu. What is the best? Iya. Kadang-kadang yang datang ke saya is a doctor ya, itu segala expert juga gitu loh. Jadi I talk for narasumber sebagai dari sisi canine-nya, mereka dari health-nya gitu. Nggak jauh sih dari manusia dan anjing. Nggak jauh dari sisi manusia juga anjingnya. Dan pada akhirnya kita pun sebenarnya bisa melakukan itu di rumah. Mungkin seperti itu Pak Deddy ya. Cuman pada akhirnya tetap butuh expert dulu untuk memberikan ilmunya ke kita gitu, dan akhirnya kita bisa transfer lah itu atau bikin satu kegiatan juga buat dognya. Banyak di Indonesia nih terlalu banyak hoax tentang racing dogs. Salah satunya apa nih Pak? Boleh di-share ke Power Run? Contohnya kaki bengkok. Kaki bengkok, boleh kasih tahu nggak Pak? Ini sebenarnya benar kata Pak Deddy. Saya pernah dengar tuh istilah hoax di dunia anjing atau kucing gitu ya, especially for anjing. Nah ini bicara tentang anjing, kaki bengkok. It's mean? Kaki bengkok is begini, itu kaki yang papisnya bengkok, nggak fit gitu. Itu bukan kebanyakan daripada teman-teman itu bilang lantainya licin. Terus Anda besarkan anjing di atas lantai, di atas keramik lah atau gitu. Sebenarnya bukannya dari situ. Bukannya dari situ. Kaki bengkok itu bisa aja dari dalam kandungan. Sudah ada gitu. Ketika si ibu mengandungi under lack of calcium, ya, itu udah terjadi. Itu udah terjadi deforms of bones. Dari dalam kandungan udah bisa. Atau dari luar, masalah nutrisinya kagak terpenuhin dari si ibunya, dan susunya juga jadi jelek. Ya, yang masuk ke tubuh si hewan papisnya atau juga nggak mencukupi maksimal untuk growth-nya yang saat itu tuh sangat critical growth. Demand of mineral and vitamin and proteinnya. Kalau serba kagak cukup, itu puppies is having a bad beginners gitu loke Pak. Untuk tubuh jadi yang sehat, kan begitu. Kita riset dulu ke dalam ke ini ya, nggak serta merta. Ya kalau seandainya kata di floor, ya dia besar di floor kayak jadi defect. Ya, bukan karena licinnya, come on dong.
kalau kena licinnya dia kesleo atau mungkin bisa terjadi, tapi itu kemungkinannya kecil mungkin. Bisa terjadi, kemungkinannya kecil. Betul. Dan bukannya karena itu. Oke, itu harus benar-benar di-highlight ya, teman-teman atau Powerens di rumah itu benar-benar di-highlight bahwa mungkin saya bantu garis bawahi bahwa pada akhirnya ketika ada some issue tentang kaki bengkok dan sebagainya, kita tidak bisa bikin statement bahwa tadilah di marmer atau mungkin di lantai atau itu tuh nggak bisa dibilang karena itu juga ya Pak Dedi ya. Oke, nice banget nih Pak. Pak ini bicara tentang TJ Doc Academy. TJ sendiri itu ada kepanjangannya Pak mungkin? Itu sebenarnya dari Cahyono, nama belakang saya. Pengejaan lama ya, Cahyono. Wah, clear ya Pak. Saya pikir tadi ini kayak Public Transportation Jakarta gitu ya. Oke, well bicara tentang TJ Doc Academy nih Pak, can you show us gitu ya, maybe aktivitas kecilnya, nanti kita akan lihat videonya ya Pak ya, setelah ini Pak ya. Pokoknya Powerens ada video setelah ini, kita break sebentar, ada video yang menarik untuk Powerens, beberapa activity gitu ya, nanti akan kita hadirkan untuk Powerens. So, tetap bergabung di Bravery Podcast. Baik Pak Powerens, kembali lagi bersama saya Rizky Winata, masih di Bravery Podcast. Nah ini masih bersama Pak Dedi nih, selaku Dewan Pengawas ya dari Perkin Indonesia. Tadi kita udah diceritain Perkin itu dari mana sih asalnya, kebutuhannya apa gitu ya. Terus yang paling menarik ternyata Perkin jauh lebih dewasa, tua gitu ya daripada Indonesia sendiri nih gitu ya, karena memang sejarahnya dari Belanda ya Pak ya, dari Sukabumi, terus juga awalnya dari anjing Helder, betul Pak Dedi? Helder, kemudian berkembang dan saat ini semakin berkembang. Kita bicara Perkin sudah, ini sekarang kita ke TJ Doc Academy. Tadi Pak Dedi udah bilang nih, kalau bicara TJ Doc Academy berarti ada yang namanya pelatihan-pelatihan khusus. Tadi di video udah kita lihatkan beberapa aktivitasnya gitu Pak Dedi ya. Dari ini kalau boleh tahu sudah dari tahun berapa Pak berdirinya TJ Doc Academy ini? TJ Doc Academy ini sebenarnya start mulai dari saya bergumul menjadi professionals. Oke, boleh dikasih tahu Pak tahun berapa itu waktu itu? Wow. Ingat Bapak 70-an atau? Awal cekal bakal saya adalah yang pertama saya setelah kembalinya dari Amerika, saya jadi professional handlers. Lalu saya ada job juga jadi manajer kennels breeders yang eksis di Indonesia. Lalu ya begitulah kurang lebih perkembangan itu sehingga saya banyak permintaan sih sebenarnya, banyak request gitu loh untuk seminar untuk education gitu loh. Jadi ya impact dari itu ya banyak teman-teman yang datang untuk solve problems. Nah, dari solve problem yang di-sharing ke Bapak, itulah menghasilkan satu ide gitu ya, yang pada akhirnya bagaimana kalau kita membuat platform, salah satunya TJ Doc Academy. Ini bukan bicara tentang ke dognya aja, tapi ke human yang merawat. Keduanya saling terkoneksi satu sama lain Pak ya. Wah, nice banget nih Pak. Boleh tadi kan kita lihat videonya Pak, sebenarnya aktivitasnya apa aja sih Pak kalau di TJ Doc Academy sendiri? Biasanya saya coach teman-teman yang baru, mau gitu? jadi show people ke arah dog shows ya. Lalu biasanya tuh kita my program is to understand about breed standard, kontennya breed standard, behavior gitu loh. Terus bagaimana kita berinteraksi dengan si anjing, dengan special. Udah gitu ada problem-problem, ada problem-problem yang lain, yang spesifik, yang lebih ke spesifik itu juga ada di aktivitas itu Pak ya. Ketika kita misalnya join di TJ Doc Academy, berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak
untuk bisa akhirnya kita connect lah sama si anjing peliharaan kita ini? Begini, ini sih kalau urusan bagaimana kita dari start sampai dari startnya ya. Betul. Ini kayak ever ending stories gitu loh. I see. Kalau kita mau mengenal satu tra, kalau kita mau masuk ke satu tra, to understand the standard, abis gitu behaviornya, terus udah gitu genetiknya yang makan umur gitu, ya, betul, sampai akhir, sampai everlasting gitu. Yep. Kagak ada habisnya dalam pergumulan. Itu akan terus karena kita selalu want to be better. I see. Kita bergelut terus untuk mencari yang the best gitu. Betul. Bagaimana breedingan kita untuk improve. Betul. Apalagi yang mungkin persentase sekian jadi lebih sekian dan lain sebagainya. Betul, banyak the dog anatomies itu consists of 300 over bones. Sorry, berapa? 300 part of bones. Wow. Ini yang mesti dibuat. Ini kalau mau menciptakan satu anjing yang bagus, yang ready to compete or something gitu Pak ya. Yang kelasnya istimewa. Itu harus content of bones-nya ini harus betul. Wow. Jadi kalau kita bergelut dengan sekian banyak part and bones, belum behaviornya lagi, itu kompleks. Oke. Ya, nggak semua breeder punya genetik itu. Betul. In one kennel gitu. Yep. Dan intinya untuk saat ini sudah hampir mengarah ke sana ya Pak. Itu juga sudah dilakukan Pak Deddy mungkin dan rekan-rekan ya. Nah, bicara tentang dog, hal apa yang perlu diperhatikan nih Pak untuk masa pertumbuhan si doggy sendiri atau anabul ini Pak? Pertama sih sebenarnya ya knowledge of the person, knowledge dari manusia. Oke. Ya, pengetahuannya dia dulu tentang itu terah. Oke. Lalu kalau dia udah tahu tentang itu terah. Ya. Lalu bagaimana dia menemukan gene pool-nya? Di mana dia harus mencari gene pool-nya? Bagaimana dia harus ambil dari itu gene pool atau beli dari itu gene pool? Gene pool yang mana? Tipenya apa? Buruk dan jelek semua. Pasti ada ya. Is nothing perfect in this world, dalam dunia nature ini nggak ada yang perfect. Jadi setiap breeder ada jeleknya, setiap breeder ada bagusnya. Ya, jadi kita goes by the best, by the virtues of the breeds gitu loh. Nah, dari situ kita bagaimana kita dapetin itu dan seleksinya, ya. Lalu, itu adalah art. Itu menjadi seni, satu bagian dari seni pergumulan ini, ya. Dari proses of learning sampai processing, sampai kita beli, sampai kita breed. Nah, itu I gather as an art. Oke. Breeding is an art. Oke, Pak. Bukannya kawinin ini sama itu. Sebatas itu ya. Sebatas itu. Bukan sebatas itu orang. Art. You are the artist. Kalau you sebagai seorang breeder, you are the artist. Cuman artis yang nggak dikasih pena dan cat gitu loh. Betul. Artis itu kamu ada di otak kamu, pikiran, kamu menggunakan genes dari terah kamu, ya, dengan panjang tangannya Tuhan, untuk menciptakan seekor anjing yang kamu akan punya, breed atau akan breed. Wow. Jadi memang pada akhirnya ketika Big decide untuk menjadi seorang breeder, ini khususnya breeder ya Pak ya, atau mungkin ke arah sana memang harus seperti itu alurnya. Yes. Next is the art of growing the dogs. Nah, itu juga another art. Another art lagi. Ya, bagaimana seni Anda membesarkan itu anjing. Ya, bukannya hanya feeding. Feeding the dogs gitu loh. Kita kalau sebagai breeder, kita diharuskan membesarkan watak dan temperamen and karakternya
dan behaviornya dia, Oke. spesifik behavior. Contoh anjing kerja, dia harus bisa kerja. Ya, contoh anjing berburu, kayak Labrador, dia harus bisa berburu. Kayak Labrador is a retriever, dia harus bisa retrieve. Labrador is a water dog, dia harus bisa berenang. Harus berenang. Kalau dia nggak bisa berarti ada sesuatu yang salah. I will say, kalau dia kagak bisa berenang, dia takut sama air. It's not a Labrador gitu loh. Even fisiknya Labrador. Yes. Oke, clear Pak, clear. Oke. It's the genes. Kan kita udah gelutin ini gene. Kita udah gelutin ini standard. Kita udah gelutin ini. What is a Labrador. Atau what is a German Shepherd atau Doberman. Yes, to works. Oke. Ya, to works, ada yang works to protect, ada yang works to herding, untuk menggembala, gitu loh. Juga ada yang hunting. Oke. Ya, kalau golden atau apa English pointer saya, dia cara huntingnya dia ciumnya ke tanah. It's not a pointer, dia is a bird dog. Dia harus cium ke udara, bukannya di tanah. Yang di tanah ada lagi, like the terriers. Ada lagi tuh. Ada lagi terah yang lain. Jadi kita mesti apa yang gitu. Dog behaviornya ini, fungsi dari ini juga kita mesti cari tahu juga ya. Mesti ada di terah yang kita mau besarkan. Betul. Oke. Lalu setelah behavior, setelah breed and character, lalu bagaimana cara membesarkan dia secara nutritionals? Nah itu. Ya, betul. Dari dalamnya. Nutritional is play a lot of bermain sangat luas dan lebar gitu loh dalam membesarkan ini. Bagaimana is seni juga dari papi kita harus besarkan ini anjing sesuai dengan genetiknya. Seandainya kata bapaknya 40 kilo, dia harus tumbuh sebagai anjing dewasa 40 kilo pula gitu. Jangan Anda piara anjing yang genetiknya dia 40 kilo, tinggal 20 kilo gitu. Itu anjing sakit itu. Nah, itu. Kan begitu. Betul banget Pak, betul banget Pak. Dan hal-hal tersebut jika diterapkan menghasilkan peranakan anjing gitu ya, khususnya yang memang sesuai dengan apa yang terahnya inginkan gitu kan. Tadi Bapak bilang Labrador yang diharuskan bahkan berarti bicara Labrador ke arah sana Pak. Saya penasaran tuh, sekarang kan lagi happening Malamut gitu, sebenarnya lebih ke arah mana Pak kalau terah? Begini, Malamut is an Arctic dog. Arctic dog? Arctic yang di kutub utara. Siap. Ya. Seekor Malamut harus punya ciri-ciri, harus punya tools untuk dia bisa hidup di kutub. Di dalam standarnya dibicarakan masalah itu. Apa aja yang ini? Dia harus punya double coat, ya. Coatnya harus seperti, bodinya harus tertutup seperti terbos. Ya, harus tahan dingin. Ya. Ekornya harus ke atas, gitu ya. Harus gay tail namanya, sehingga dia bisa tidur dan dia bisa tidur. Bisa tutupin tubuhnya untuk melengkapin dia sebagai selimutnya. Ya, kuping mesti kecil. Ya, coba bayangin kalau seekor Malamut, ya, tugasnya dia adalah penarik kargo. Dia carrier. Dia adalah sebagai transporter. Ya, kupingnya gede banget gitu loh. Dan dia harus lari berlawanan dengan angin dan es. Habis dong temperature, habis dong di tubuhnya dimakan temperature of di sana ya. Iya. Gitu. Dan matanya harus oblik dan sipit. Ya, nggak boleh belok. Kalau belok habis dong dia dihantar sama salju waktu dalam. Jadi pada akhirnya, saya sekarang lagi jadi paham nih. Terah tersebut berkembang dengan sebagaimana mestinya dia ada di tempat asalnya. Fungsinya harus komplit. Completely. Tulangnya harus besar dan kakinya tuh kayak snowshoe. Kalau kita lihat ya, kalau ini, begitu. Kalau kakinya kecil, ujung kakinya kecil, tulangnya kecil, dia nggak bisa, dia is not complete under the standard of Malamut. Clear enough. Dan dia kagak bisa hidup di kutub sana. Nice banget nih. Atau Malamut yang bulunya panjang. Nah itu gimana tuh? Kalau bulu panjang is not gini.
kenapa the standard nggak masukkan itu bulu panjang? Padahal itu di kutub. Nah. Bulu panjang itu advantage. Betul banget, betul. Sebenarnya kagak. Ketika itu anjing bulu panjang dan bekerja di kutub yang ekstrim kayak seperti gitu, itu kondisinya. itu esnya semuanya nempel di tubuh. Ke tubuh dia. Itu jadi coatnya itu kagak jadi termos lagi. Justru berbanding kebalik. Penutup tubuhnya kagak jadi termos lagi. Betul. Jadi terbalik, penutup tubuhnya penuh dengan es. Kebalikannya. Iya, bulu panjang itu hold the ice. Ya. Oh, nice. Berarti memang jadi yang kayak begitu-begituan yang kita bicarakan, yang kita bicarakan dalam akademi, kita bicarakan dalam breeding, dari terah fungsinya apa. Betul banget. Itu yang kita perkembangkan. Betul banget, dan itu ada pada akhirnya juga menjadi concern teman-teman Perkin sendiri, khususnya Pak Dedi ya, menjadi salah satu hal yang diperhatikan lah gitu ya. Yes. Nah, tapi bicara tentang Perkin, bicara tentang juga TG Dog Academy gitu ya, perkembangan si hewan atau anjing sendiri pasti nggak lepas dari pakan yang tadi saya sampaikan. Nah, dari sisi pakan sendiri nih Pak, atau mungkin pet dog foodnya gitu ya, itu perkembangannya kalau Pak Dedi ingat di zaman itu, zaman sekarang tuh apa yang paling melatar belakangnya atau perbedaannya ini Pak? Wow, saya berkecimpung dan bermain di kinologi ini dari zaman sebelum dog food. Yep. Di Indonesia. Ada eksis gitu ya? Di Indonesia sebelum ada dog food gitu. Oke. Jadi waktu saat itu kita selalu mesti home cook, tiap hari mesti home cook gitu loh. Oh, oke, benar-benar yang mikirin sendiri ya. Mesti mikirin sendiri. Nggak luput dari kalau di Indonesia kan nggak luput dari nasi. Betul, dikombine sama nasi, apa gitu ya Pak ya. Daging. Kadang-kadang wortel. Ya, umumnya tuh menunya kayak menu Belanda, sop gitu loh. Oh, ada wortel, ada base-nya sop tadi ya. Kita di brain kayak itu seperti menu Belanda gitu loh. Sop yang ada kentang, daging apa segala gitu. Kaldunya tuh aromatik sapi gitu-gitu. Betul. Di situ banyak masalah waktu saat itu dalam nutrisi anjing gitu, kita nggak ini. Jadi ya banyak yang strukturnya rusak, banyak yang ini yang nggak kokoh selama kita kasih bikin home cook, karena home cook itu formulanya labil. Iya, tergantung imbalance, tidak balance, kita ya kalsium kalau ada yang ini ya dulu kita kasih kalsium gitu. Secara terpisah gitu loh. Tapi bagaimana mineral lainnya nggak ada, kandungan lainnya ya nggak ada gitu. Multivitamin juga kita juga nggak terlalu memperhatikan mungkin ya Pak ya. Betul, tapi karena seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi berkembang ya Pak ya. Beberapa sisi dari manusia juga paham, oh ternyata kita harus benar-benar mempunyai satu formula yang dalam bentuk makanan atau dry food atau mungkin ada wet food dan sebagainya gitu ya. Nah, dari sisi Pak Dedi sendiri, kita nggak bisa mengeneralisir satu gitu ya. Kadang-kadang bisa mengklaim A, B, C dan sebagainya. Tapi pada akhirnya peruntukannya sebenarnya sama gitu. Tapi tinggal formulanya sih, atau apa sih yang bisa kalian pakai dalam satu brand tertentu itu Pak. Nah, kalau dari sisi Pak Dedi sendiri menanggapi fenomena ini, apakah harus sedetail itu kita memberikan pakan ke hewan kesayangan kita atau bagaimana Pak seharusnya dari sisi Pak Dedi? Kalau dari saya seorang breeder. Yep. Saya concern sama generation after generation. Generation to generation. Jadi apakah Anda pernah dengar? You don't feed the dogs, you feed the genes. Oke. Kalau Anda ngerti moto itu, istilah itu, jadi kita tidak kasih makan si anjing, kita kasih makan genes-nya. Yep. Ya, itu lebih precise, itu lebih konkret. Jadi parents dari anjing yang kita besarkan, yang kita mau pakai untuk breeding. Ya. Contohnya dia 40 kilo. Yep. Ya. Kita mesti berikan dia makan ya, untuk bereproduksi, ya, dan menghasilkan anaknya
juga jadi 40 kilo seperti Betul. parents-nya. Betul. Nah, itu itulah contohnya Concern, Pak, ya. I feed the genes, Yep. not the dog. Not the dog. Karena dalam perkawinan itu akan ini genes yang udah kita seleksi. I see. Karena ini dua parents ini. Yep. Genes yang kita udah seleksi ini, ya, kita rawat. Kita rawatnya dengan kasih makan. Betul, Pak, betul. Ya, dengan kualitas apa? Kalau Anda kasih, ya jelas, kalau Anda kasih kualitas makan yang jelek, ya, jinnya akan rusak. Nah, itu betul sekali. Kalau kita kasih yang optimal atau yang standar atau yang bagus, ya, Betul. kita cuma mau maintain ini jin supaya Betul. jangan sampai terkorap. Nah, itu Pak. Itu concernnya. Yang menjadi concern Bapak. Itu yang concernnya saya dalam theory of feeding the dogs. Oke, clear. Atau Anda mau feeding apa aja, atau kita mau feeding anak kita. Oke. Juga kayak begitu saya kira. Kalau in the science conditionnya itu kayak begitu actually. Ya. Feed our genes to grow. Not fit the dog. not feed your baby. Yap. Don't feed your baby sebenarnya kan begitu ya. Ya. Oke, clear Pak. Dan pada akhirnya it's your choice. Betul. Kembali lagi ke mereka, kita tidak akan bisa mengarahkan seseorang ketika juga dia nggak paham apa yang menjadi kebutuhannya. Pasti seperti itu Pak ya. Menarik nih Pak. Tapi bicara tentang dog food sendiri, seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang menjadi concern gitu ya. Ya pada akhirnya seperti yang sifat ingredients-nya harus totally 100 natural, kemungkinan juga single protein dan sebagainya. Itu sebenarnya pasti ada maksud dan tujuan untuk memberikan hal yang baik untuk si genes tadi or something gitu Pak. Ya, dalam feeding the genes ini the market Indonesia aja punya persembahan yang luar biasa. Betul gitu loh. Pilihannya ya, luar biasa. Dari brand yang murah sampai brand yang mahal. Betul. Ya, ini yang saya pikirkan. Betul. Sekarang kenapa sih ini dog food saya baca formulanya. Bapak udah coba komposisinya yang murah ini apa? Loh, nggak beda nih sama yang medium. Betul. Juga hampir sama yang high brand. Betul. Tapi kok dia bisa murahan? Betul. Ya, saya juga pernah coba yang murah. Betul Pak. Yang medium juga pernah coba, yang high hampir juga semua pernah. klasifikasi ya. Bapak ada coba ya. Nah, yang saya lihat kualitas dari kalau saya kasih anjing saya makan, itu saya selalu perhatikan apa yang masuk dan apa yang dikeluarkan gitu ya. Itu the process of my dog's body. Yep. Itu saya perhatikan. Ya, dengan pakai brand ini kok begini. Masuknya 500 gram, keluarnya 600 gram. itu kan hancur kita punya. Betul itu banget. kan Betul banget, Pak. Itu salah satu contoh. Ada yang medium juga. Oh, ternyata ini dia berikan vitality. Yep. Ini cukup kelihatan anjing saya vitality-nya kelihatan. Bagus gitu ya. Otot dan pergerakannya, aktivitas. Bulunya oke. Dari hal luar pasti akan kelihatan ya Pak ya. Ketika saya pakai bakal breeding, wah kok bakal breeding nih dia drop. Si ibunya jadi drop atau apa. Kalau you mau ngetes sesuatu, you tes secara radikal, induknya, gitu. Jangan secara normal. Kalau you mau ngetes dog food, teslah dengan yang lebih strong, jangan yang normal gitu. Kalau yang normal aja kayak pet home gitu, pet home itu sangat susah diuji. Kalau Anda pakai bakal breeding, kelihatan itu si ibunya berubah kayak apa. Betul. Tapi kalau ketika waktu saya breed pakai high expensive itu yang bagus, kok kagak berubah, malah anaknya growing bagus, termasuk anak-anaknya punya coat itu jadi bagus tetap bagus kagak ini, dan aktivitasnya bagus. Itu bedanya. Jadi saya assume dog food yang murah itu sumber ingredientnya, sumber raw materialnya itu dia dari bahan yang murah pula gitu. Paham Pak, paham banget. Yang bagus ya dia selected gitu. Pasti. Ingredient. Apa yang menjadi bahannya utama. Betul. Untuk ininya.
Ya, saya kira ya nggak jauh dari sekitar cycle of quality raw foodnya, betul, and high quality of ini prosesnya hampir sama, kurang lebih sama ya, dan pada akhirnya dikembalikan lagi ke Powerens kebutuhannya seperti apa dan seberapa jauh pengetahuan si Powerens tersendiri ya Pak ya. Ini menarik banget, kita tadi udah membahas. Saya pernah selidikin factory dari dog food itu. Factory dari dog food itu ya machinery-nya sama. Oke, clear. Ya, mau apa merek-merek yang apa itu semua sama. Cuman bahan mentahnya aja yang beda. Betul banget. Dan pada akhirnya hal-hal tersebut yang pasti tetap ada perbedaan yang tadi Bapak tadi bilang, bahan bakunya nih, bahan utamanya pasti membedakan dan pada akhirnya akan kelihatan dari hasilnya Powerens. Nah, itu memang tidak bisa dibohongi ya Pak ya. Ketika ada bahan yang baik, ada bahan yang buruk, hasilnya pasti akan terlihat ketika kita ngetes seperti Bapak tadi bilang. Betul. Nah, ini jadi begini Pak, kita kan bicara tentang pet food, bicara tentang ingredients dan sebagainya gitu ya. Di Indonesia sendiri beragam merek ada gitu. Nah, salah satunya kan kita bisa bilang nih Bravery gitu itu hadir di Indonesia gitu ya untuk memberikan beberapa hal yang bisa membantu Powerens memelihara hewan peliharaan itu jauh lebih panjang usianya gitu, karena memang kita tidak masuk dengan beberapa bahan pengawet dan lain sebagainya, dan itu otomatis mengganggu dari sistem dan lain sebagainya gitu Pak ya. Dan pada akhirnya hal-hal seperti inilah yang menjadi pilihan buat Powerens di rumah. Yang tahu kebutuhannya adalah Powerens. Kita selaku brand dog food memberikan formula yang seperti tadi Bapak bilang, menyuguhkan ke Powerens, silakan Powerens pilih disesuaikan dengan kebutuhannya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Dan pada intinya dog atau cat yang memiliki ketangkasan dan sebagainya, selain memang harus pakannya yang siap untuk dipilih sama Powerens, juga harus kita selaku yang pemiliknya juga harus aware juga seperti Pak Deddy bilang gitu. Nggak hanya kita memelihara, tapi di situ ada esensi lebih dari itu gitu ya. Karena ternyata tadi saya baru tahu loh dari Pak Deddy bahwa ternyata anjing itu juga pengen banyak tahu hal sebenarnya. Cuman kan dia nggak mungkin menyampaikan secara itu, bahwa mau nggak mau kita selaku manusianya lah yang aware gitu. Nah, jadi untuk Powerens tentukan gitu ya apa yang menjadi kebaikan untuk binatang peliharaannya gitu, dan saya yakin seiring berjalannya waktu perkembangan tentang pengetahuan dan lain sebagainya akan semakin bertambah, dan itu membuat kita jadi yakin bahwa ternyata hewan peliharaan kita ini seperti apa sih baiknya dipelihara gitu Pak Deddy. Nah, ini menarik banget, tadi perbincangan kita udah cukup kompleks menurut saya. Dari sisi historinya Pak Deddy udah sharing, ini saya jadi tahu nih ternyata memang Perkin justru berawal dari Belanda punya gitu kan, terus dan lain sebagainya. Bahkan jenis atau terah yang pertama kali bisa dibilang ada di Indonesia mungkin bisa dibilang Helder ya Pak ya. Yes. Helder teman-teman gitu dan lain sebagainya. Nah, itu sangat menarik. Terus juga dari sisi lain kita tahu perkembangan pet food juga nggak mudah dan lain sebagainya, dan semoga perbincangan kita ini menghasilkan satu edukasi yang baru lagi nih Pak untuk Powerens di rumah gitu ya. Mungkin last but not least gitu, ini terakhir yang bisa Bapak sampaikan pesan-pesan untuk Powerens di rumah gitu. Kira-kira apa nih Pak yang Bapak boleh sampaikan ke teman-teman dog lovers or breeders di Indonesia, khususnya dari sisi edukasinya mungkin, atau mungkin ada sisi lain yang mungkin ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak Deddy. Wow, thank you. Saya rasa moto saya is never stop learning. Never stop learning. Never stop learning. Even how to raise your dogs. Wow. Communicate sama your dogs atau apa aja. Yang banyak sekali yang masih di unknown subjek yang kita kagak tahu. Betul banget Pak. Ya, yang perlu di research, yang perlu ini. Soal ini karena dua sisi, manusia dan si animals ini. Yep. Ya, walaupun banyak literaturnya, tapi masih banyak pula di unknown subject yang kita mesti tempuh. Nah, betul. So, knowledge is number one. Knowledge is number one, clear. Ya, entah kamu mau breeding, entah kamu mau raising the dogs, entah kamu mau showing the dogs, entah kamu mau jadiin pet atau apa. Knowledge about dogs. Kalau kamu mau piara anjing ya learn about the dogs lah. Harus ya Pak ya. Karena pada akhirnya itulah yang membantu si Powerens ini mengerti apa yang harusnya mereka serve untuk memperingan kehidupan Anda. Wah, ini banyak banget informasinya yang didapat Pak. Thanks so much for the time.
Pak Dedi. Ini kita dikasih waktu yang luar biasa sama Pak Dedi. Semoga Powerers di rumah, khususnya teman-teman Bravery gitu ya, bisa lebih mengerti lagi bahwa bicara tentang hewan peliharaan, gak hanya anjing atau kucing, itu bicara tentang banyak hal. Nah, jadi pilihan teman-teman ingin memberikan apa ke hewan peliharaannya gitu ya. Bravery itu punya ini Pak, punya slogan yang bisa dibilang simple tapi menurut saya mengena. Sedia payung sebelum hujan. Nah, ini keburu hujan ya ceritanya ya. Sedia Bravery sebelum sakit. Semua saya rasa itu udah cukup jelas untuk mewakili pembincangan kita pada siang menuju sore ini Pak ya. Saya jadi haus nih Pak, kita minum dulu kali ya sebelum closing ya Pak ya. Yes, thank you. Ya, teman-teman terima kasih banyak, sampai jumpa di Bravery Petscast selanjutnya. See you. Take care.